Bab 6 kembali ke rutinitas. Minggu pagi jam 8 Randy dan Dinda terbang ke Jakarta dan sampai jam 10 pagi. Di bandara mereka dijemput Angga, kemudian Dinda diantar ke rumahnya, setelah itu baru Randy diantar ke rumah. Mobil sampai ke pekarangan rumah Dinda. "Terima kasih Ga. Mampir dulu Pak ke rumah saya," Dinda menawarkan untuk masuk ke rumahnya. "Lain kali aja Din, saya mau segera istirahat di rumah." Randy menolak ajakan Dinda. Setelah itu mobil bergerak keluar area rumah Dinda menuju apartemennya. Sekilas Randy menatap rumah keluarga Dinda. Sederhana memang, tapi rumahnya sangat terawat. Bunga tersusun rapi di pekarangan rumahnya menambah keasrian rumah itu. Sesampainya di rumah, Dinda langsung membawa kopernya ke kamar dan membongkar isinya. Dinda membagikan oleh-oleh yang dia beli untuk keluarganya. "Siapa yang ngantar kamu, Din?" tanya Mama. "Bos dan asistennya, Ma," jawab Dinda. "Bosmu yang duduk di belakang tadi ya, Din?" selidik Mbak Lila penasaran. "Iya Mbak." "Wah, tampan dan gagah Din, awas lo jadi naksir tiap hari ketemu," goda kakak iparnya itu. "Enggak lah Mbak, dia kan bosku di kantor. Lagian aku sadar diriku kok, mana mungkin dia mau sama orang biasa seperti kita." Dinda mengelak dan sekalian meyakinkan diri untuk tidak pernah sekalipun berharap. Cinta datang karena terbiasa, dan kalau sudah cinta bisa buta Din. "Gak mandang kamu berasal dari keluarga sederhana atau tidak," Lila berkomentar. "Ah, Mbak, ini, aku kan bekerja profesional Mbak, gak bawa perasaan. Bahaya, bisa rusak pekerjaan kalau bawa-bawa masalah hati apalagi cinta." "Makasih oleh-olehnya ya Nak, Mama suka kain ini. Bagus corak tenunannya." Mama Dinda membuka oleh-oleh yang diberikan Dinda. Sesampainya di apartemen, Randy langsung ganti baju rumahan dan beristirahat di kamarnya. Pikirannya menerawang kembali ke peristiwa seminggu ini. 1 minggu membuat hubungan mereka semakin dekat karena pertemuan mereka yang setiap hari dari pagi sampai malam hari. Perlahan Randy juga lebih terbuka tentang kehidupannya dan keluarganya. Biasanya dia tidak pernah membicarakannya dengan orang lain, apalagi kepada seorang perempuan. Tapi dengan Dinda entah mengapa dia sangat nyaman bercerita semuanya. Dia percaya Dinda pasti dewasa menilai dan membatasi diri tentang masalah pribadi Randy. Pasti Dinda bisa amanah menjaga cerita kehidupannya. Mengapa tiba-tiba ada rasa rindu ingin bertemu dengannya, padahal baru saja kami berpisah? Ah, perasaan apa ini? Randy mencoba mencari jawaban di dalam hatinya. Dinda berangkat ke kantor lebih awal. Dia diantar kakaknya dengan sepeda motor. Dinda sudah tidak sabar bertemu Febri untuk memberikan oleh-oleh yang dia bawa. "Dinda, Feb, nanti siang kita makan bareng ya di kantin. Aku mau ngasih sesuatu." Febri, "Boleh aku tebak, pasti oleh-oleh kan?" Dinda, "Ada deh. Mau tahu aja atau mau tahu banget?" Febri, "Dinda, aku tunggu di kantin ya, aku sudah gak sabar. Bukan nunggu oleh-oleh kamu, tapi gak sabar nunggu cerita kamu sama si bos beku itu." Dinda tersenyum membaca pesan dari Febri. Sahabat barunya itu memang selalu ceria, walaupun mereka baru kenal tapi sudah sangat dekat. Mereka sering curhat dan gosip sehat, emang ada ya gosip yang sehat, hihihi. Seperti biasa Dinda sudah membuat kopi dan meletakkannya di meja bosnya. Saat Dinda hendak membuka pintu ruangan CEO, tiba-tiba bosnya itu sudah muncul di balik pintu. Mereka sama-sama terkejut, tidak menyangka hampir bertabrakan. "Pagi Pak, kopi Bapak sudah saya siapkan seperti biasa." Dinda tersenyum sopan kepada Randy. "Baik. Terima kasih." Randy meletakkan tasnya dan mulai memeriksa berkas-berkas di atas meja yang telah disiapkan Angga selama Randy dan Dinda tidak ada di kantor. "Hari ini apa saja jadwal saya, Din?" tanya Randy. "Hari ini ada meeting dengan PT.
ABC Pak, jam makan siang, tapi belum reservasi tempat Pak. Bapak mau di mana? Agar segera saya pesan kemudian saya akan menghubungi PT ABC untuk tempatnya. Di restoran Lembah Hijau aja, tempatnya nyaman untuk pertemuan dan agak santai, biar lebih santai. Iya Pak. Oh iya, siapkan semua berkas yang diperlukan dan kamu yang temani saya meeting hari ini di luar. Angga tadi kirim pesan langsung ke kantor cabang. Baik, permisi Pak. Dinda melangkah keluar dan segera mengatur jadwal dan tempat meeting hari ini. Setelah itu dia menghubungi klien untuk informasi tempatnya. Dinda baru ingat janji dia tadi pagi dengan Febri. Dinda segera mengirim pesan. Dinda, saya maaf, makan siang kita batal. Aku harus menemani bos meeting di luar jam makan siang nanti. Febri. Cie. Makin sering aja ya dibawa-bawa bos. Makin betah nih kayaknya doi ngajak kamu. Awas jangan sampai ketularan bekunya. Dinda. Dinda. Besok aja kita ketemu ya Feb. Aku gak tahu meetingnya selesai jam berapa. Kalau lewat jam kantor aku langsung pulang ke rumah. Febri. Oke Din. Dinda menyiapkan bahan untuk meeting dengan kliennya. Siang ini tiba-tiba datang seorang pria yang mirip dengan Randy menghampirinya. Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya Dinda. Saya mau ketemu Bapak Randy, dia ada di ruangannya. Ada Pak, tunggu sebentar. Maaf, dengan Bapak siapa ya? Bilang saja Ronald. Pria itu menunggu di depan meja Dinda. Dinda masuk ke dalam ruangan. Bos menyampaikan pesan pria tersebut. Pak, ada tamu datang mencari Bapak, namanya Pak Ronald. Mimik wajah Randy terlihat terkejut namun langsung kembali datar. Suruh aja masuk Din, itu kakak saya. Pantesan wajahnya mirip, rupanya kakaknya. Tapi kok gak nelpone atau kabari adiknya dulu ya? Ah, keluarga yang ribet, ngapain aku urusin masalah keluarga mereka? Dinda melangkah keluar dan mempersilahkan pria tersebut masuk. Silahkan masuk Pak, Pak Randy sudah menunggu di dalam. Pria tersebut melangkah menuju ruangan CEO yang tak lain adalah adik kandungnya. Sulit sekali menghubungi kamu. Dari kemarin aku sudah bolak-balik menelpone tapi selalu tidak aktif. Tanya pria itu pada Randy. Aku keluar kota Kak selama seminggu. Ada apa Kak, tumben kamu sempat meluangkan waktu ke kantorku ini? Apakah kakak punya banyak waktu luang di perusahaan sampai bisa main-main kemari? Tanya Randy. Dari dulu hubungan Randy dengan Ronald sang kakak selalu baik. Ronald yang selalu menjadi penengah di antara ketegangan papa mereka dan Randy. Ronald juga yang memberi izin dan semangat pada Randy untuk keluar dari perusahaan papanya dan membangun perusahaannya sendiri sampai sukses seperti sekarang ini. Dan Ronald juga yang membuat Randy dengan lega meninggalkan perusahaan papanya karena kakaknya itu sangat bijaksana dan baik mengelola perusahaan papanya. Sebenarnya Randy sudah tidak terlalu membenci dan memberontak pada papanya. Buktinya nama perusahaan yang dia bangun saja diambil dari nama keluarganya, Baskara Corp. Hanya saja Randy masih ingin bebas dan tidak mau lagi ikut aturan keluarganya yang menurut dia terlalu mengekang. Papa sakit Ren. Sudah 4 hari diopname di RS. Papa ingin bertemu kamu. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Kamu tahu apa yang mau dibicarakan Papa? Aku malas mengunjungi Papa. Nanti dia pasti menyampaikan sesuatu yang membuat telingaku sakit, ucap Randy. Sekeras apapun hati dan peraturan yang dibuatnya, dia tetap Papa kita. Kamu ingat itu. Kali ini suara Ronald terdengar sangat tegas. Papa sudah tua Ren dan dia sudah sakit-sakitan. Kapan lagi kamu membalas kasih sayang Papa dan Mama?
Walau papa keras tapi sebenarnya itu untuk kebaikan kita juga dan dibalik semua itu dia sangat sayang kepada kita hanya saja mungkin dia tidak terlalu memperlihatkannya. Tatapan mata Ronald terlihat sedih mengingat keadaan orang tua mereka. Kali ini saja kamu mengalah tolong temui papa dan kamu dengarkan apa yang dia katakan. Ronald membuat permohonan kepada adiknya itu. Baiklah nanti pulang kerja aku akan mengunjunginya. Akhirnya Randy merubah keputusannya. Ronald terlihat sangat senang akhirnya adiknya mau mendengar kata-katanya. Dia pun tersenyum dan terlihat mulai santai berbicara dengan adiknya itu. Oh ya, sejak kapan selera kamu berubah dalam menerima sekretaris baru? Cantik sih tapi biasanya sekretaris kamu penampilannya selalu wow dan seksi kali ini memakai jilbab, goda kakaknya. Yang penting kerjanya bagus dan bertanggung jawab, Randy membela diri. Kakaknya tersenyum melihat tingkah adiknya, walau dari mimik wajahnya tidak terlihat tapi ada sesuatu yang berubah dari adiknya. Menurutnya sekarang adiknya terlihat lebih lembut buktinya dia berhasil membujuk adiknya itu yang sebelumnya dibayangkannya agak sulit dan alot. Adiknya ini sebenarnya baik tapi sangat keras dan kuat pendiriannya. Biasa akan sangat sulit meminta atau membujuk sesuatu yang Randy tidak suka. Dari kecil seperti itulah sifat Randy dan Ronald sangat tahu itu. Mungkin karena sifatnya itu jugalah yang membuat Randy berhasil seperti sekarang ini. Randy pekerja keras dan gigih dalam mencapai apapun yang dia inginkan. Aku tidak bisa berlama-lama di sini, masih ada jadwalku yang lain. Aku tunggu kamu di rumah sakit ya. Salam sama sekretaris barumu itu, kalau bawa dia juga menjenguk papa ke RS aku rasa gak masalah. Papa pasti akan senang melihatnya. Ronald keluar ruangan Randy sambil mengedipkan sebelah matanya. Dasar kakak sialan. Dinda kan cuma sekretaris aku, ngapain juga aku bawa-bawa dia mengunjungi keluarga, bisa-bisa Dinda salah mengartikannya lagi. Jam sudah menunjukkan angka 11 siang. Randy dan Dinda sudah bersiap-siap menuju mobil. Mereka dijemput supir dan berjalan ke tempat tujuan. Untung mereka sudah memperhitungkan waktu menuju ke restoran itu sehingga mereka bisa sampai pas waktunya sesuai kesepakatan dengan kliennya. Mereka diarahkan oleh karyawan restoran untuk masuk ke ruangan privat lebih tertutup yang sering digunakan untuk meeting saat makan siang. Sambil menunggu klien datang, Dinda permisi pergi ke toilet. Selamat siang, saya dari PT ABC. Perkenalkan saya Ivan dan ini sekretaris saya Dewi. Randy berdiri menyambut kedatangan kliennya dan menerima uluran tangan Ivan, kemudian mereka bersalaman. Saya Randy, silahkan duduk Pak Ivan, ucap Randy. Pak Randy datang sendiri, maaf sudah menunggu kami tadi terkena macet. Ivan meminta maaf atas keterlambatannya. Tidak masalah, saya juga baru datang. Saya berdua bersama sekretaris saya, dia lagi ke toilet sebentar lagi datang. Dinda masuk ke dalam ruang rapat dan betapa terkejutnya dia melihat sosok kliennya tersebut. Ivan yang melihat kedatangan Dinda juga sangat terkejut. Ini Dinda kan, sekarang dia memakai jilbab, aku hampir tidak mengenalinya. Ah, semakin cantik dan dia merindukannya. Ivan adalah cinta pertama Dinda yang putus karena restu orang tua. Saat ini Ivan sudah menikah dan Dinda tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Kejadian itu sudah lama, itu kejadian 3 tahun yang lalu saat Dinda juga baru kehilangan papanya dan mamanya yang sedang sakit. Masa lalu yang pahit yang sangat sulit Dinda lupakan. Maaf Pak, saya lama. Dinda duduk di sebelah Randy tanpa berani menatap ke depan. Perkenalkan Pak, ini sekretaris saya Dinda. Randy mengenalkan Dinda kepada Ivan. Ivan mengulurkan tangannya dan Dinda menyambutnya berusaha pura-pura tidak mengenal pria yang ada di depannya ini. Sebelum membicarakan tentang kerjasama, mereka memesan makanan dulu karena ini waktunya makan siang. Ivan sering mencuri pandang ke arah Dinda tapi Dinda tidak menghiraukannya.
Dinda berusaha bersikap biasanya. Setelah selesai makan baru mereka memulai pembicaraan tentang kerjasama mereka. Kali ini Randy ingin memperluas bisnisnya dan dia mencoba untuk membangun sebuah hotel. Perusahaannya bekerja sama dengan PT ABC untuk perencanaan pembangunan awal. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang arsitek. Perusahaan ini akan memberikan gambar rancangan hotel sesuai dengan konsep yang diinginkan kliennya yang tak lain adalah Baskara Corp. Randy sudah memberikan konsep bangunan hotel yang dia impikan dan sepertinya Ivan mengerti apa yang dimaksudkan Randy. Walau sebenarnya Ivan sangat sulit untuk konsentrasi di hadapan Dinda tapi dia harus bekerja profesional. Dinda juga sama, tapi saat ini dia sedang bekerja. Dia tidak mau masalah pribadi mengganggu pekerjaannya yang berakibat fatal. Kalau ada saja poin yang terlewatkan olehnya, dia takut Randy tidak bisa mentolerirnya dan dia tidak ingin itu terjadi. Dinda baru 2 minggu bekerja di Baskara Corp. Meeting selesai jam 4 sore tetapi karena waktu kerja tinggal 1 jam lagi dan dipastikan kalau kembali ke kantor saat jam pulang kerja seperti ini pasti jalanan macet dan sampai kantor malah sudah lewat jam kerja. Randy menyuruh Dinda langsung pulang ke rumah tanpa harus ke kantor lagi. Dia juga harus ke rumah sakit menjenguk papanya yang sedang sakit. Tadi Randy sudah berjanji pada kakaknya dan dia pantang melanggar janjinya. Untung saja lokasi meetingnya tidak jauh dari rumah sakit di mana papanya dirawat jadi Randy tidak terkena macet. Jam 5 sore dia sudah sampai di rumah sakit dan langsung menuju ruang super VIP. Randy melihat papanya terbaring lemah. Wajahnya terlihat pucat dan terlihat memang sudah semakin tua dan lemah. Mama Randy menyambut anak bungsunya itu dengan tangis. Randy mencium dan memeluk mamanya setelah itu Randy menggenggam tangan papanya yang sedang tertidur. Karena sentuhan Randy membuat papanya terbangun. Akhirnya kamu datang juga ya, harus aku sakit dulu baru kamu mau melihatku, masih bersyukur aku tidak mati kalau tidak mungkin mayatku yang kamu lihat, ucapan papanya terlihat kesal dan marah. Randy tidak menanggapi kata-kata papanya dengan serius. Dia tidak mau tegang otot dengan papanya yang sedang sakit bisa-bisa penyakit papanya semakin parah. Randy keluar kota pas seminggu dan terjun langsung ke lapangan. Di sana sinyalnya agak susah. Maaf baru bisa datang karena Randy baru dapat kabar tadi pagi dari Kak Ronald. Randy berusaha mengalah demi kesehatan papanya. Sayang apa kabarmu? Mama rindu sudah lama tidak melihat kamu, tanya mamanya dengan nada lembut, suara yang selama ini dia rindukan. Randy merasa hanya mamanya yang sayang padanya. Seperti yang mama lihat, Randy sehat ma, jawab Randy. Randy dan mamanya duduk di sofa yang disediakan di ruangan itu. Papa sakit apa ma? Tanya Randy. Bembengkakan jantung sayang, kata dokter karena usia papa sangat beresiko untuk dilakukan operasi. Papa dianjurkan minum obat, olahraga ringan yang teratur, jaga pola makan, tidak boleh banyak pikiran dan terlalu capek. Mama menjelaskan riwayat penyakit papa. Randy coba kamu mendekat ke papa, ada yang mau papa sampaikan. Papa tidak kuat untuk bersuara kencang. Randy menarik kursi dan mendekat ke samping tempat tidur papanya. Kali ini dia benar-benar melihat papanya dalam kondisi yang lemah. Ada rasa kasihan dan sayang melihat papanya itu menghapus perselisihannya dengan papanya selama ini. Bersambung.